Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dua pilihan di depan kita, bimbingan takwa kita, bimbingan takwa dan ajakan nafsu. Jika kita memilih nafsu, perhatikan akibatnya orang yang memilih nafsu durhaka, pasti penyesalan, pasti penyesalan. Tapi kalau kita memilih hidup yang muttaqin, mungkin memang ada bebannya, beratnya dulu awal, tapi pasti itu berakhir dengan selalu baik. Kita melihat contoh satu kisah di sini. Kita mau ambil satu contoh, ini surah Al-Qasas ya. Dari berbagai surah nanti kita akan lihat ayat-ayat yang ada wal aqibatu lil muttaqin. Kita coba lihat di salah satu ini yang kita buka tadi, ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, maka ketika dia keluar ala qaumihi, kepada kaumnya, fi zinati, dalam perhiasannya, dalam keindahannya, dalam kemegahannya, dalam kesombongannya. Siapa kira-kira ini kharaja di sini? Siapa kharaja? Qarun. Dan bagaimana Qarun menempuh hidup, dan orang-orang yang satu partai dengan Qarun, satu mazhab dengan Qarun, satu ide dengan Qarun, satu akidah dengan Qarun. Kita lihat bagaimana di sini akibat terakhirnya. Ketika Qarun keluar, di sebagian ahli tafsir mengatakan hari raya, ada sebagian mengatakan pesta. Itu 40.000 pengawalnya itu, saking banyaknya, dengan perhiasan zinahnya di sini, yaitu perhiasannya, pakaian emasnya, pakaian keberlapannya, aksesoris dunianya yang begitu menggoda dan begitu membuat perhatian dunia pada saat itu, yang dipakai oleh Fakharaja Qarun itu. Tak Qarun itu? Qarun itu siapa itu? Apa yang kita ketahui tentang Qarun? Satu, orang kaya, orang terkaya pada zamannya itu Qarun. Siapa lagi? Sepupunya Nabi Musa. Masih keluarga dekat Nabi Musa, sepupu satu kali. Jadi Nabi Musa sepupu sombong, pamer, kurang ajar. Tidak heran itu. Siapa lagi ini? Siapa Qarun? Siapa? Kenapa tidak mau bilang? Malu-malu. Yang kebilang temanku, yang memiliki, orang kaya, karena kaya, hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Orang yang diuji dengan harta. Ketika dia keluar dengan segala kemewahannya, kendaraannya, seluruh yang gemerlapan itu dia pakai. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Maka orang-orang yang menyaksikan itu, dari orang-orang yuridunal hayat,
orang-orang pencinta dunia, pemburu-pemburu dunia, orang-orang yang paham materi dan materialis yang masuk dalam dirinya. Begitu melihat Qarun dengan segala kemewahannya, apa dia katakan? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Alangkah mulianya, alangkah baiknya, alangkah senangnya saya seandainya juga saya dapat seperti itu apa yang diberikan kepada Qarun. Jadi ini kalau dia bilang ya laita lana, itu sebuah ungkapan mau sekali, ungkapan mau sekali seperti Qarun. Dan memang dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, dari manusia ke manusia, ada selalu orang kaya, ada selalu orang miskin, dan selalu membedah dua manusia ini. Ya, ada manusia yang miskin tapi mau sekali seperti Qarun, kaya. Ini yang menderita batinnya ini. Mau tapi tidak dikasih. Dia bilang mau kok juga seperti Qarun. Enaknya mau itu lihat pakaiannya, penampilannya. Mau sekali. Inilah orang yang melihat kacamata dunia dengan kacamata materi, cepat kena penyakit dunia itu. Nah, ini yang seperti ini. Apa dia bilang? Yang penggemar-penggemarnya Qarun, meskipun dia tidak dapat bagian, innahu, sesungguhnya dia Qarun itu lazu hazil azim, pemilik yang punya hazil, bagian azim, diberikan bagian yang besar, kehormatan yang besar, kemuliaan yang besar. Inilah satu pandangan manusia melihat dunia itu seperti hazin azim, seperti sebuah kehormatan, sebagai sebuah kemuliaan, seolah-olah itu ukuran kesuksesan, seolah-olah ini kebanggaan begitu besar. Tapi orang seperti ini tersiksa karena dia tidak punya, mau sekali. Dia tidak sempat bagian tapi ingin sekali. Hatinya mau sekali, tapi dia tidak dapat bagian. Jadi memang dari zaman ke zaman, Pak, jangankan di zaman Qarun, saya kira sampai zaman terakhir nanti akan ada manusia ya erotong baru tidak bisa. Itu yang paling bersedih itu. Beda dengan cara yang kedua ini. Coba lihat golongan yang kedua. Dan golongan mana antum dalam perkara dunia? Wa qala alladziina utul ilma. Dan golongan yang kedua memandang dunia, melihat itu Qarun dan pasukannya dengan kemewahannya. Ada orang yang diberi pandangan beda, kacamata beda, timbangan beda, neracanya beda. Siapa itu? Utul ilma, orang-orang yang punya ilmu syariat, ilmu akhirat, ilmu qanaah, ilmu tentang akhirat, yang memandang dunia itu dengan pandangan benar. Apa dia katakan? Wailakum, celaka kalian, rendah banget kalian itu cita-citamu, terlalu rendah itu misi hidupmu. Wailakum sawaballahi, sungguh ya, sawabullah, balasan di sisi Allah, gaji di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah adalah khairu, itu jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada orang-orang yang seperti pasukan Qarun itu. Liman amanah, dengan catatan dia beriman kepada siapapun yang amanah, beriman, wa amila solehan, beramal soleh. Wah, ini dia melihat Qarun biasa saja,
kaya, tapi sama sekali dia tidak mengatakan lazu hazil azim. Nah, biasa saja. Justru sebaliknya, yang paling beruntung itu bukan orang yang diberi harta, tapi liman amana wa amila sholihan. Yang paling beruntung itu di mata orang yang punya ilmu ini adalah orang yang paling beruntung, yang beriman, yang beramal soleh.